Halo, 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 kaum rebahaner dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu tanpa kekurangan sepongkel pun. Seperti biasa, Mimin akan melanjutkan episode yang kelima. Tapi sebelumnya Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dikarenakan Mimin telat update. Maklumlah, Mimin sibuk sekali. Isuk-isuk Mimin harus maraban bebek. Dan juga Mimin harus ngalah jukut untuk maraban embe dan lain sebagainya. Pokoknya Mimin sibuk banget. Parah banget. Cerita pun berlanjut di mana Yang Yun yang sedang mengamati porselen biru putih dengan sangat-sangat serius. Mengingat sejak dinaikkan levelnya oleh Abah Dewa, Yang Yun pun merasakan kekuatan fisik dan juga staminanya yang meningkat. Bukan hanya itu, kekuatan 5 indera keenamnya juga meningkat pesat. Ditambah Yang Yun adalah salah satu mahasiswa terhebat di Konoha. Maksudnya di jurusan sejarah ya guys ya. Yang Yun pun merasa bahwa dia yang sekarang bisa melihat kualitas juga umur barang bersejarah tersebut. Di pecahan ini ada material modern dan kuno yang tertinggal. Dan juga ada bau zat kimia yang menyengat. Apakah ini barang palsu? Ucap Yang Yun di dalam hatinya. Yun, ada apa? Namun tiba-tiba Yang Yun pun menghancurkan barang porselen biru putih tersebut. Sehingga membuat babaturan Yang Yun pun rewas. Karena Yang Yun tiba-tiba menghancurkan barang mahal tersebut. Namun tepuguh karuh Yang Yun langsung menghajar si botak tersebut dengan begitu gagah dan berani. Dan membuat si botaknya mewah hulunya. Beraninya kau tepuguh-puguh memukulku. Apakah kau tahu siapa aku? Tuan muda pun menambahkan perkataan si botak dengan berkata, kau sudah menghancurkan barang antikku, masih berani memukul orang. Barang antik? Dengan barang jelek ini kau menyalahkan babaturanku. Lihat apakah aku akan memukulimu sampai mati atau tidak. Yang Yun pun dengan begitu kesalnya langsung menyerang mereka dengan begitu hebatnya. Namun tiba-tiba Yang Yun dihentikan oleh babaturannya. Tunggu sebentar Yun, ada apa ini? Ini barang palsu. Apa? Palsu? Yang benar kau Yun. Dengan masih kesakitan si botak pun berkata, apa kau bilang palsu? Berarti pasti palsu. Apakah kau bisa membuktikannya? Betul. Bagaimana kau tahu Yun kalau itu barang palsu? Sedangkan aku saja yang satpam tidak tahu. Aku adalah mahasiswa terbaik di Konoha. Jadi sekali lirik, oke sajalah. Maksudnya sekali lirik aku melihat barang itu pasti tahu. Kalaupun itu barang asli, kau tinggal melaporkannya saja ke polisi, beres kan? Ucap Yang Yun dengan begitu gagahnya. Si botak bolenang hulu botak penuh kucenang pun ngeleyer dengan berkata, dasar, kali ini aku akan membiarkan kalian. Tapi tunggu saja nanti kalau kalian tidak subscribe atau like, share, dan komen. Akan aku cincang kalian menjadi duda atau janda. Ya, siap. Mantap. Kedabuk. Namun tiba-tiba si botak pun dihentikan dengan ototnya si babang tampan. Tidak berani melaporkan ke polisi. Kelihatannya kalian benar-benar penipu. Masih berpikir untuk kabur, ha? Dengan begitu marahnya babang tampan pun langsung saja menghajar mereka. Pak pikbuk, kedebak. Itu kimochi. Maksudnya mereka berdua pun dihajar dengan begitu hebatnya, namun kita tidak diperlihatkan tayangannya. Kita hanya mendengarkan saja bak bikbuknya. Scene pun berganti di mana kita diperlihatkan dengan keadaan warung depan Maoda, maksudnya Kak Chun. Kita pun diperlihatkan dengan Yang Yiyun dan babaturannya yang sedang ada di restoran tersebut. Hari ini terima kasih banyak Yun. Kalau tidak akan ditipu oleh dua brengsek itu. Ucap babang tampan sambil berterima kasih kepada Yang Yiyun yang telah diselamatkan dari penipuan. Tapi anehnya Yang Yiyun malah membahas masalah lain. Hai teman baik, saat kau bilang mau jadi tentara, katanya kau mau bertekad menjadi raja tentara. Pasukan yang begitu baik kenapa tidak dilanjutkan?
Kenapa bisa menjadi seperti ini? Ucap Yang Yiyun yang heran kenapa pasukan tentara terbaik menjadi satpam. Si Babang Tampan pun menjawab perkataan Yang Yiyun dengan berkata, di masyarakat sekarang ini siapapun punya kesulitan. Tentara seperti kita yang terlahir miskin mau mencari subscriber tidaklah mudah, Yun. Yang Yun pun berpikir dalam benaknya, mencari nafkah. Mungkin saja barang itu bisa. Namun tiba-tiba Yang Yun mendapatkan ide. Dia pun bersemangat dan berkata, begini teman, apakah kau mau bersama-sama denganku membangun kerajaan bisnis? Babang Satpam Tampan pun rewas sambil menyemburkan minumannya kepada banget Yang Yun. Push! Sehingga membuat Yang Yun terdiam sejenak karena barase. Sambil memberikan sapu tangan putih, Babang Tampan pun berkata sambil meledek, astaga kau ini Yun, mau membangun kerajaan bisnis apa kau nih? Mau membangun kerajaan bisnis ngelempengkeun toge? Astaga Yun. Sambil mengelap mukanya yang bees karena telah disembur oleh Bah Dukun, Yang Yun pun berkata, aku mengatakannya tiba-tiba, wajar saja dia tidak percaya. Yang Yun pun memberitahu bahwa dia punya pil kecantikan. Kalau bisa memproduksi pil ini bakal menggemparkan industri kecantikan di negeri Cina. Kelihatannya kau tidak bercanda kawan. Kalau begitu resep itu kau dapatkan dari mana? Ucap si Babang Tampan sambil terheran-heran karena Yang Yun mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ucap si Babang Tampan. Namun tiba-tiba obrolan mereka pun seketika terhentikan karena deringan HP Yang Yun yang seperti biasa ngaguk-guk tepara rugu. Yang Yun pun langsung mengangkatnya. Tunggu sebentar teman, aku akan mengangkat telepon sebentar. Hahaha, halo Sukijan, Sukiman, halo. Yang Gai, pijatan kau ini boleh tidak bantu aku sekali lagi? Saudaraku juga datang pengen dipijit. Ucap si penelepon itu yang pastinya itu adalah Neng Lingling yang memanggil Yang Yun dengan sebutan Yang Gai. Aku sedang sibuk, sedang makan malam dengan bebaturanku. Jadi nanti aja ya. Seketika celi si Babang Tampan pun ngagedean mendengarkan ucapan Yang Yiyun yang sedang menelepon dengan seorang wanita. Kita pun diperlihatkan dengan dua sosok yang kawaii. Tentu saja itu adalah Neng Lingling bersama Neng Linhun. Neng Lingling pun mengancam Yang Yiyun dengan berkata, kalau kau tidak mau membantuku, aku akan ngabejakan kepada kabehan bahwa kau adalah Gai. Yang Yun pun seketika paranas tiris diancam demikian oleh Neng Lingling. Astaga kau ini, jangan ngabejakan hal itu. Aku tidak Gai. Berikan ponselnya kepada Neng Linhun. Aku akan mengajarinya. Biarkan aku yang bantu kau pijat dari jauh. Dan akhirnya Yang Yun pun mengajari Neng Linhun teknik pijit plus. Dan waktu pun berlalu, terlihat Yang Yun yang sudah beres mengajari Neng Linhun. Terlihat Neng Linhun pun mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh Yang Yun. Terlihat Neng Lingling pun mendesah-desah. Anjir, mendesah. Terdengar HP Yang Yun pun maksudnya begitulah pokoknya Maya. Yang Yun pun berkata sambil terbata-bata, bukan yang kau pikirkan itu coy. Setelah putus memang akan kesepian, tapi juga harus kontrol teman. Ucap Babang Ganteng sambil mengelus-ngelus pundak Yang Yiyun. Seketika Yang Yun pun tersipu malu karena desahan-desahan yang sangat meresahkan penonton. Anjay. Yang Yun pun berteriak keras, sungguh bukan yang seperti kau pikirkan. Scene pun berganti ke pinggiran gunung Raja Obat. Terlihat Yang Yun yang sedang ngabajet sambil memakai tas dengan setelan gunungnya. Dasar, karena kemarin si Kiki hampir menodai kesucianku. Ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Sesuai percatatan buku kuno teknik kecantikan yang diberikan Abah Dewa kepadaku, memerlukan obat tradisional yang bernama kinesis, pikir Yang Yiyun sambil berjalan. Namun tiba-tiba perjalanan Yang Yiyun dihentikan oleh abah-abah yang sudah kolot. Ya, Abah Kolot. Dia pun berkata, anak muda, apakah kau juga sedang mengumpulkan obat? Yang Yun pun menjawab abah-abah tersebut, aku datang mencari bahan obat yang bernama kinesis. Apakah kau tahu di mana keberadaannya di gunung ini? Ya, Abah pun menjawab dengan ekspresi yang sangat membagongkan. Apa anak muda? Aku tidak tahu itu. Yang Yun pun menjelaskan.
Cinesis, Abah. Apakah kau tahu Cinesis? Cinesis apa anak muda? Abah tidak tahu Cinesis. Apaan itu? Yang Yun pun mengeluarkan hodamnya. Astaga, Abah. Cinesis, apakah kau tahu di mana Cinesis? Karena takut si Abah pun menjawab. Di jalan gunung depan ini, berjalan 200 meter arah timur, maka kau akan melihat sungai anak muda. Pokoknya kau harus berjalan lurus ke bawah, jangan ke atas, nanti kau ke langit ketujuh. Ada di sana batu gede, lewati terus, ada gunung lewati terus, ada hutan lewati terus, ada ruyuk salak, kau jangan mengambilnya ya. Nanti di situ kau menemukan mata air. Nah, di situ sudah ada. Ucap si Abah karena ketakutan diancam Yang Yun. Dan akhirnya Yang Yun pun bergegas sambil berterima kasih kepada si Abah. Terima kasih Abah. Sampai berjumpa di lain waktu, Bah. Namun setelah Yang Yun berjalan, si Abah pun berpikir. Yang tadi dia tanyakan obat apa ya? Jangan obat encok. Tapi ya sudahlah. Di gunung ini obat apapun ada. Di sini Mimin kebingungan dengan sikap si Abah. Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar. Dan akhirnya kita pun diperlihatkan dengan Yang Yiyun yang sedang kecapean. Aku tidak melihat apapun. Apakah si Abah Kolot tadi menipuku? Dasar kau Abah Kolot! Namun tiba-tiba Yang Yiyun rewas karena melihat sesuatu yang gugurusukan di jero leuweung. Apakah itu bansos? Dan tiba-tiba kita pun diperlihatkan dengan sesosok orai gede. Terlihat orai gede itu ngudag-ngudag si berit. Seketika membuat Yang Yiyun ngacau karena tikus itu mirip Pikachu. Dan episode pun berakhir. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih kepada yang telah mendoakan Mimin supaya lekas sehat. Alhamdulillah Mimin sudah sehat. Dan juga ada yang bertanya link saweran, Mimin terapkan di sini ya guys ya. Karena Mimin hanya punya dana. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. See you next tomorrow atau tenang sajalah. Pokoknya bye bye. Terima kasih.